You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. DDS on fire, cetak hat-trick, Persib Bandung hajar Persita. Persib meraih keunggulan 2-0 di babak pertama, saat menjamu Persita Tangerang, di Stadion GBLA Kota Bandung, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Dua gol Maung Bandung dihasilkan oleh David da Silva pada menit ke-9, dan Edo Febriansah pada menit ke-43. Setelah wasit Armin Dwi Suryatin meniup peluit tanda babak pertama dimulai, Persib langsung mengambil inisiatif serangan untuk menekan lini pertahanan Persita Tangerang. Kombinasi permainan yang dilakukan oleh Beckham Putra dan Levi Madinda mampu membuat kepanikan di kotak penalti tim berjuluk Pendekar Cisadane. Menit ketiga, Beckham Putra yang sukses merangsek ke dalam kotak penalti, melakukan sepakan terarah ke pojok kanan gawang Persita Tangerang, yang dijaga Randy Oscario. Sayang sepakannya masih membentur tiang kanan, sehingga kembali keluar kotak penalti. Levi Madinda yang melakukan rebound mencoba melepaskan sepakan dari luar kotak penalti Persita, tapi masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Menit ke-9, upaya gelombang serangan yang dilakukan para penggawa Maung Bandung, akhirnya mampu membuahkan hasil, berupa gol yang dicetak oleh David da Silva. Berawal dari umpan sepak pojok Edo Febriansah di sisi kiri pertahanan Persita, mampu dimaksimalkan oleh David da Silva yang telah bersiap di dalam kotak penalti. Sundulan terarah ke sudut sisi kiri yang dilakukan David da Silva, tidak mampu dijangkau oleh Randy Oscario. Sehingga skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Persib. Menit ke-15, Persib memiliki peluang terbuka lainnya, melalui umpan sepak pojok yang dilakukan oleh Levi Madinda. Berawal dari umpan sepak pojok Edo Febriansah di sisi kiri pertahanan Persita, mampu dimaksimalkan oleh David da Silva yang telah bersiap di dalam kotak penalti. Sundulan terarah ke sudut sisi kiri yang dilakukan David da Silva, tidak mampu dijangkau oleh Randy Oscario. Sehingga skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Persib. Menit ke-15, Persib memiliki peluang terbuka lainnya, melalui umpan sepak pojok yang dilakukan oleh Levi Madinda. Bola hasil umpan yang tidak mampu dijangkau oleh kedua pemain, jatuh di kaki Daisuke Sato yang berdiri di sisi kiri gawang Persita. Sato yang memiliki peluang, langsung melakukan sepakan, namun bola hasil sepakannya hanya mampu menggetarkan jaring luar gawang Persita, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim tamu. Menit ke-19, top skorer Persita, Christian Rontini tampak mengalami cedera dan tidak dapat melanjutkan permainan usai berduel dengan David da Silva di dalam kotak penalti timnya. Hal tersebut memaksa pelatih Divaldo Alves melakukan pergantian dengan memasukkan Andrean Benyamin untuk menggantikan Rontini. Menit ke-21, tertinggal 1 gol membuat Persita Tangerang terpaksa merubah skema permainannya untuk lebih berani menyerang. Dengan mengandalkan umpan-umpan panjang dari lini pertahanan ke Ramiro Vergonzi sebagai target man, masih belum mampu memberikan tekanan bagi lini pertahanan Maung Bandung. Menit ke-25, Persib Bandung mulai kembali menekan. Edo Febriansah yang memiliki ruang tembak, melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun arah bola hasil sepakannya masih tepat ke pelukan Randy Oscario. Menit ke-30, tensi permainan kedua tim meningkatkan. Beberapa insiden pelanggan dalam duel yang terjadi membuat para pemain tampak terpancing emosi, dan membuat wasit Armin Dwi Suryatin harus memberikan peringatan kepada beberapa pemain. Menit ke-33, Persita Tangerang kembali mengubah strateginya dalam menyerang.
kombinasi umpan panjang dan permainan operan dari kaki ke kaki, coba diterapkan oleh pelatih Divaldo Alves, untuk bisa membongkar rapatnya pertahanan Persib. Serangan Persita Tangerang pun coba dilakukan secara bergantian oleh Ramiro Vergonzi dan Esal Sahrul yang coba untuk menembus menara kembar milik Persib, yakni Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez. Namun dari upaya yang dilakukan masih belum membuahkan hasil. Menit ke-43, Persib kembali mendapatkan peluang dari sepak pojok yang dilakukan Levi Madinda, meski bola mampu dihalau oleh para pemain bertahan Persita untuk meninggalkan kotak penalti. Namun bola justru jatuh tepat di kaki Edo Febriansah, yang langsung melakukan sepakan keras dari luar kotak penalti dan meluncur mulus ke dalam gawang yang tidak mampu diantisipasi oleh Randy Oscario. Gol tersebut menjadi gol perdana bagi pemain kelahiran Kediri, tanggal 25 Juli tahun 1997 selama memperkuat Persib di musim ini. Hingga 2 menit tambahan waktu babak pertama berakhir, skor 2-0 pun tidak berubah bagi keunggulan Persib. Di awal babak kedua, Persib melakukan perubahan. Mereka memasukkan Freds Butuan dan Ciro Alves untuk menggantikan Beckham Putra dan Edo Febriansah. Strategi ini berhasil, karena Persib bisa menambah 2 gol melalui David da Silva. Dan Ciro Alves terlibat dalam 2 gol tersebut. Terakhir gol dicetak oleh Freds Butuan di menit tambahan waktu. Maung Bandung unggul 5-0 sampai wasit meniup peluit akhir babak kedua. David da Silva menepis rumor pindah ke Persebaya. Persib Bandung menghabiskan masa jeda kompetisi untuk terus meningkatkan performa para pemain. Kekompakan tim pun dijaga dengan menggelar game internal sore hari sebelum laga Persib Bandung vs Persita Tangerang. David da Silva kembali menunjukkan performa terbaiknya saat berhadapan dengan Persita Tangerang. Striker asal Brazil ini mencetak hat-trick untuk kemenangan Persib Bandung. Gol lainnya dicetak Edo Febriansyah dan Freds Butuan. Dilansir dari laman resmi Persib, David da Silva berjanji untuk terus meningkatkan performanya. Dia berharap dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi tim. David juga mengaku senang dengan program yang diberikan oleh tim pelatih selama latihan sebelum pertandingan. Ini, laga yang penting bagi saya, cara untuk kami secara individual berkembang, katanya dilansir dari laman resmi Persib. Untuk tim, pelatih yang akan memutuskan dan memikirkan apa yang lebih baik untuk kami, demikian katanya. Musim ini David sudah melakoni 12 pertandingan tapi baru 8 gol yang dia cetak. Performa striker berusia 33 tahun ini sempat menurun lantaran cedera. Setelah berupaya semaksimal mungkin untuk pulih dari cedera, perlahan namun pasti David mulai menemukan kembali bentuk permainannya. Dia juga berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Maung Bandung. Untuk saya, ini cara dalam mempersiapkan diri melanjutkan pertandingan di Liga dan menjadi opsi bagi pelatih. Ini juga cara saya untuk memberikan yang terbaik terhadap tim Persib, katanya. Apakah ini garansi dari sang penyerang, bahwa dia tidak akan hengkang ke klub lain musim ini? Ya, mungkin saja. Seperti diketahui, saat performanya menurun, David da Silva sempat dirumorkan akan kembali ke klub lamanya, yakni Persebaya Surabaya. David yang sempat puasa gol juga menjadi bahan bully bagi bobotoh yang tidak senang dengan performanya. Belakangan pelatih Persib Bojan Hodak juga memberikan jaminan bahwa posisi David di tim masih aman. Namun demikian, rumor kepindahan David dari Persib terus bergulir. Kini, saat David da Silva kembali ke performa terbaik, rumor dan gosip kepindahannya mulai mereda. Ultimatum Bojan Hodak pada Levi Madinda pasca rumor akan didepak dari Persib Bandung. Menjelang dibukanya bursa transfer Liga 1, nama pemain Persib Bandung, Levi Madinda dikabarkan bakal didepak. Bermain di Persib Bandung, status Levi Madinda memang sebagai pemain pinjaman. Persib Bandung memboyongnya dari klub Johor Darul Takzim Malaysia. Rumor masa Levi Madinda di Persib Bandung akan berakhir ini juga didukung dengan kontraknya yang berlaku hingga akhir 2023.
Debut Levi Madinda di Persib Bandung memang tak begitu menonjol dibanding pemain lainnya. Namun, Levi Madinda berhasil membuktikan menjadi pemain terbaik pada laga Persib versus Persikabo 1973. Seiring kabar Levi Madinda bakal didepak Persib Bandung, kini rumor Wiljan Pluim semakin menguat. Wiljan Pluim dinilai bisa menambah secara maksimal kekosongan jika Levi Madinda benar didepak Persib Bandung. Menanggapi rumor itu, Levi Madinda memilih pasrah. Dia menyerahkan keputusan tersebut pada manajemen Persib Bandung. Pemain berusia 31 tahun menegaskan bahwa nasibnya tergantung klub. Terlepas dari semuanya, Levi Madinda mengaku sudah nyaman di Persib. Itu bukan bergantung saya, kalau menurut saya oke. Tetapi ini bergantung klub, Persib, Johor, dan juga agen saya. Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya. Terlepas dari semuanya, Levi Madinda mengaku sudah nyaman di Persib. Itu bukan bergantung saya, kalau menurut saya oke. Tetapi ini bergantung klub, Persib, Johor, dan juga agen saya. Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya. Namun, bagi saya senang sekarang berada di sini, Persib, kata Levi Madinda. Sementara itu, performa Levi sendiri awalnya kurang meyakinkan. Namun pemain asal Gabon itu berhasil meningkatkan performanya. Puncaknya, Levi Madinda berhasil menyabet status pemain terbaik pada laga Persib versus Persikabo 1973. Bojan Hodak pun lalu berharap Levi bisa mempertahankan permainan apiknya. Anda tidak bisa menilai hanya dari satu laga saja. Harus melihat seseorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan. Ini alami tentunya, jika dia bermain dengan bagus maka semua pasti ingin dia bertahan, ucap Bojan Hodak. Goran Paulik kaget pasca gabung Persib. Kesan positif dirasakan asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik setelah bergabung. Pasalnya ia diterima dengan hangat usai menjadi bagian dari Pangeran Biru. Goran Paulik memang baru diumumkan kepada publik pada Selasa, tanggal 26 September tahun 2023 lalu. Sebelumnya, bahkan ia lebih dulu berkomunikasi dengan pelatih Maung Bandung, Bojan Hodak. Dari komunikasi tersebut, ia mendapat banyak informasi soal Persib, mulai dari pemain, gaya bermain hingga atmosfer pertandingan. Jadi, saya sudah mengetahuinya sebelum saya tiba. Tapi, apa yang saya alami sungguh di luar dugaan. Saya merasa sangat diterima di sini, kata Paulik Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2023. Ini sangat baik dengan tentunya atmosfer dukungan yang luar biasa. Semoga atmosfer ini terus berlanjut, imbuhnya. Sebagai asisten pelatih, Paulik akan lebih fokus membantu pelatih kepala dari segi teknik dan taktik. Saat ini, Ezra Walian dan kawan-kawan tengah persiapan menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-14 Liga 1 2023/2024. Kami sering mengatakannya, akan lebih baik ada 4 mata yang melihat, ketimbang hanya 2. Itulah kenapa saya ada di sini, selain tentunya bekerja pada bagian penyerangan, ujar Paulik. Sekarang, kami menyelesaikan pertandingan, kami sangat bekerja lebih kepada penyelesaian akhir. Sejumlah opsi dalam hal taktik penyerangan dan tentunya masih banyak hal lagi, tambahnya. Bojan ingatkan pemain tidak percaya diri lebih hajar Persita. Laga melawan Persita akan dilakoni Persib di pekan ke-14 Liga 1 2023/2024. Bojan Hodak tim yang akan menghadapkan anak asuhnya meski dalam posisi berada di papan bawah. Menurutnya pendekar Cisadane punya potensi untuk membahayakan Maung Bandung. Jalannya laga Persib Bandung mampu menghajar Persita Tangerang dengan skor 5-0. Menurutnya Ramiro Vergonzi dan kawan-kawan bermain cukup baik meski secara hasil belum maksimal. Pada 2 pekan terakhir juga ada peningkatan yang sudah ditunjukkan Persita, salah satunya dengan mengalahkan Dewa United dengan skor 1-0. Ini jadi laga yang sulit karena bisa dilihat Persita dalam 4-5 pertandingan terakhirnya bermain dengan cukup bagus. Bahkan di 2 laga terakhirnya mereka tidak kalah dan memenangkan laga terakhirnya.
ujar Bojan ketika diwawancara di Stadion Sidolik. Setelah laga selesai faktanya Bojan mampu membawa Persib Bandung di posisi 3 klasemen di pekan 14 BRI Liga 1 2023/2024. Di sisi lain, Persib juga sedang dalam tren positif dalam 5 laga terakhir. 4 kemenangan dan 1 imbang didapat Mark Klok dan kawan-kawan, tapi bagi Persib, kepercayaan diri yang berlebihan bisa jadi bumerang dan Bojan tidak mau anak asuhnya terlena. Ini akan menjadi laga yang berat, karena ada beberapa pemain bagus di sana, tapi kami juga dalam kondisi mood yang bagus dan dalam kondisi kepercayaan diri yang bagus. Tapi yang terpenting adalah kami harus bermain maksimal dan juga tidak boleh percaya diri secara berlebihan, tukasnya.